Malam itu di Pantai Sanur, Bali, Andi dan Rama berciuman penuh kasih di bawah cahaya bulan, tapi tiba-tiba las kamera menyilaukan mata mereka dari balik pohon kelapa. Keesokan paginya, video itu sudah viral di seluruh Indonesia, dan keluarga Andi menelepon dengan suara penuh amarah. Andi berdiri di balkon villa kecil mereka, tangannya gemetar memegang ponsel. Layar menunjukkan ribuan komentar yang membanjiri postingan seorang wisatawan lokal. "Dua cowok mesum di Bali," tulis salah satu. Rama yang sedang menyeduh kopi, mendekat dan memeluk pinggangnya dari belakang. "Tenang, sayang. Kita bisa hadapi ini," bisiknya lembut, tapi Andi tahu itu tidak semudah itu. Mereka datang ke Bali untuk merayakan 2 tahun hubungan rahasia mereka, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan tekanan keluarga Andi yang sangat konservatif. Ayah Andi, seorang pensiunan pegawai negeri di Surabaya, selalu bilang, laki-laki harus menikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Sekarang garis itu terancam putus di depan mata dunia maya. Mereka berdua duduk di tepi kolam renang villa, angin laut membawa bau garam yang biasanya menangkan. Rama menceritakan bagaimana dia pertama kali jatuh cinta pada Andi di kantor desain Relance tempat mereka bertemu. "Kamu selalu diam, tapi matamu bicara banyak," kata Rama sambil tersenyum. Andi mengangguk, tapi pikirannya melayang ke ibunya yang pasti sedang menangis sekarang. Telepon dari kakak perempuannya masuk lagi. "Andi, apa yang kamu lakukan?" "Ayah stroke hampir pulang sekarang," suara kakaknya penuh kepanikan. Andi menutup mata, merasa dunia berputar. Di Bali yang indah ini, liburan yang seharusnya penuh tawa dan pelukan malam hari, tiba-tiba menjadi tempat persembunyian yang gagal. Mereka memutuskan untuk tidak langsung pulang. "Kita selesaikan dulu di sini, baru hadapi di rumah," usul Rama. Siang itu mereka naik perahu ke Gili Trawangan berharap angin laut membersihkan pikiran. Tapi di dermaga, beberapa turis lokal melirik mereka dengan tatapan aneh. Andi merasa setiap bisikan adalah tentang ide itu. Rama memegang tangannya erat, "Kita bukan kriminal, Andi. Kita hanya mencintai." Malam harinya di penginapan sederhana di Gili, mereka berbaring tanpa kata. Andi menatap langit-langit bambu, bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus kehilangan segalanya. Rama tertidur lebih dulu, napasnya teratur, tapi Andi terjaga sampai subuh, air mata mengalir pelan tanpa suara. Keesokan paginya, berita sudah menyebar ke grup keluarga besar. Paman dari Surabaya mengirim pesan panjang penuh kutipan agama. Andi merasa dadanya sesak. Rama yang melihat wajahnya langsung memesan tiket kapal kembali ke Bali daratan. "Kita hadapi bersama," katanya lagi. Di perjalanan pulang, ombak besar membuat perahu bergoyang, seolah alam ikut marah. Andi memegang tangan Rama lebih erat dari biasanya, tapi di dalam hatinya, benih keraguan sudah tumbuh. Apakah dia cukup kuat untuk ini? Liburan yang dimulai dengan janji bahagia kini terasa seperti awal dari badai yang lebih besar. Mereka tiba di villa lagi saat matahari terbenam, tapi suasana sudah berubah total. Ponsel Andi tidak berhenti bergetar. Ide itu tidak hanya viral di Bali, tapi sudah masuk berita lokal Surabaya. Ayah Andi menelepon langsung, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. "Kamu bukan anakku lagi kalau begini," katanya sebelum menutup telepon. Andi duduk di lantai villa, lututnya lemas. Rama duduk di sampingnya, memeluk bahu tanpa bicara, memberi ruang untuk menangis. Mereka berdua tahu bahwa di Indonesia, rahasia seperti ini tidak pernah tinggal rahasia lama. Teman sekantor Andi mulai mengirim pesan curiga, beberapa malah unfollow di media sosial. Rama yang lebih terbuka sebagai relancer, mencoba menenangkan, "Kita pindah ke tempat yang lebih tenang besok, ke Ubud." Di perjalanan ke Ubud, mobil sewaan mereka melintasi sawah hijau yang biasanya membuat hati tenang. Tapi kali ini Andi hanya melihat bayangan dirinya sendiri di kaca jendela, seorang pria 28 tahun yang selama ini menyembunyikan siapa dirinya.
Rama bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia dulu juga takut memberi tahu orang tua, tapi akhirnya memilih hidup jujur meski kehilangan sebagian keluarga. Aku tidak mau kamu menyesal seperti aku dulu, kata Rama pelan. Andi mengangguk, tapi hatinya berat. Mereka tiba di penginapan kecil di tengah hutan Ubud saat sore. Udara sejuk, suara air terjun di kejauhan. Malam itu mereka duduk di teras, berbagi cerita lama untuk mengalihkan pikiran. Rama mengingat pertama kali mereka bertemu di proyek desain logo, bagaimana Andi selalu menghindari tatapan tapi senyumnya selalu hangat. Tapi pagi harinya, kakak Andi mengirim ide cal. Ibu mereka terlihat pucat di layar. Andi, pulanglah. Kita bisa atur pernikahan dengan anak teman ayah. Semua bisa disembunyikan. Andi mematikan ide tanpa jawab. Rama yang mendengar dari dapur langsung datang, wajahnya tegang. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja, katanya. Untuk pertama kali, mereka bertengkar kecil. Andi berteriak bahwa Rama tidak mengerti tekanan keluarga Jawa yang kental. Rama balas bahwa dia juga pernah merasakan hal sama. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain, pertama kalinya dalam 2 tahun. Di Ubud, mereka mencoba menikmati lagi jalan-jalan ke pasar seni, makan nasi campur di warung kecil. Tapi setiap orang yang lewat seolah menatap. Seorang pedagang bahkan berbisik, hati-hati ada yang rekam loh. Andi merasa seperti buronan di negeri sendiri. Rama mencoba menghibur dengan membeli ukiran kayu kecil berbentuk 2 burung yang bersanding. Simbol kita, katanya. Andi tersenyum tipis, tapi dalam hati dia bertanya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan seperti ini. Telepon dari bos Rama masuk, klien membatalkan proyek karena isunya sensitif. Rama tertawa pahit, lihat. Sekarang giliranku. Mereka berpelukan lama di bawah pohon beringin tua, angin malam membawa aroma bunga Kamboja. Tapi ketakutan sudah merayap masuk ke dalam jiwa mereka berdua. Kembali ke Sanur setelah 3 hari di Ubud, situasi semakin buruk. Grup keluarga besar Andi sudah penuh dengan pesan-pesan yang menyakitkan. Paman dari Jakarta bahkan mengancam akan memblokir rekening bersama yang biasa dipakai untuk biaya kuliah adiknya. Andi merasa seperti beban bagi semua orang. Rama yang melihatnya semakin pendiam mulai khawatir. Kita pulang ke Jakarta besok saja, usulnya. Tapi Andi menggeleng. Kalau pulang sekarang, aku harus hadapi ayah langsung. Aku belum siap. Mereka memutuskan tinggal 1 minggu lagi, berharap badai mereda. Di pantai sore itu, mereka berjalan kaki tanpa alas, pasir hangat menyentuh kulit. Rama menceritakan mimpi masa depannya, membuka studio oto kecil di Bali, hidup tenang berdua. Andi mendengar sambil tersenyum, tapi pikirannya melayang ke masa kecilnya di Surabaya, saat ayah mengajarinya main sepak bola dan bilang jangan jadi lemah seperti perempuan. Kata-kata itu sekarang terasa seperti belati. Tiba-tiba seorang pria paruh baya mendekat, ternyata saudara jauh ibu Andi yang kebetulan liburan di Bali. Andi, kamu di sini dengan siapa? Tanyanya sambil melirik Rama. Suasana langsung tegang. Andi memperkenalkan Rama sebagai teman kerja, tapi pria itu sudah melihat Ideo. Kamu harus pulang sekarang. Ibumu sakit karena ini. Malamnya, Andi dan Rama bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Andi menuduh Rama terlalu egois karena tidak mau pulang. Rama balas bahwa Andi selalu menyembunyikannya seperti malu. Kamu pikir aku mau hidup begini selamanya, teriak Rama. Mereka berpisah tidur di kamar berbeda malam itu. Andi menangis sendirian, merasa dunia runtuh. Besok paginya, Rama yang lebih dulu bangun membuat sarapan sederhana, telur dadar dan kopi tubruk. Ma, katanya pelan saat Andi keluar dari kamar. Mereka berpelukan lama, tanpa kata. Tapi luka sudah ada. Di perjalanan ke pantai Kuta sore itu, mereka melihat spanduk Estial Musik. Rama mengajak nonton untuk mengalihkan pikiran.
Di tengah keramaian, tangan mereka saling genggam diam-diam, tapi Andi merasa setiap orang yang lewat bisa mengenali mereka. Malam harinya di Ila, mereka bicara panjang tentang masa depan. Rama bilang dia siap kehilangan pekerjaan asal bersama Andi. Andi merasa tersentuh, tapi keraguan masih ada. Aku takut kehilangan keluarga akunya. Rama mengangguk mengerti. Mereka tidur berpelukan lagi, tapi mimpi Andi penuh dengan wajah ayah yang kecewa. Kabar buruk datang lagi saat mereka sedang sarapan di Ila. Bos lama Andi di Jakarta mengirim email pemutusan kerja karena perilaku tidak sesuai nilai perusahaan. Andi membaca email itu berulang kali, tangannya dingin. Rama langsung memeluknya dari belakang. Kita cari kerja baru bersama. Aku ada tabungan. Tapi Andi merasa harga dirinya hancur. Mereka memutuskan jalan-jalan ke Pasar Ubud lagi untuk menyegarkan pikiran. Di sana, seorang ibu-ibu lokal mengenali Andi dari Ideo dan berbisik pada temannya. Andi merasa ingin lari. Di penginapan malam itu, mereka menerima Ideo Cal dari ibu Andi. Ibu menangis, anakku, tolong pikirkan masa depanmu. Ayahmu sudah tidak mau makan. Andi menutup mata, air mata jatuh. Rama yang duduk di samping hanya bisa memegang tangannya. Setelah Cal selesai, Andi bilang pelan, mungkin aku harus pulang sendiri dulu. Rama terdiam lama. Kamu akan tinggalkan aku, tanyanya dengan suara bergetar. Malam itu penuh dengan air mata dan pelukan yang penuh rasa takut kehilangan. Keesokan harinya mereka naik motor menyusuri jalan kecil menuju Tegalang. Angin sejuk membawa aroma padi. Rama berhenti di pinggir sawah, memeluk Andi dari belakang di atas motor. Apapun yang terjadi, aku di sini, katanya. Andi merasa sedikit lebih kuat. Tapi saat kembali ke Ila, ada pesan dari teman lama Rama yang bilang, bro, keluargamu di Bandung sudah tahu. Mereka marah besar. Rama tertawa pahit, sekarang giliran keluargaku. Mereka berdua duduk di teras sampai larut, membicarakan rencana pindah ke kota kecil di Jawa Timur, jauh dari semua orang. Tapi Andi masih ragu. Di hari ke-6 liburan yang seharusnya indah, mereka pergi snorkeling di Nusa Penida. Di bawah air, dunia terasa tenang. Tapi saat naik ke permukaan, Andi melihat Rama tersenyum lebar dan tiba-tiba sadar betapa dia mencintai pria ini. Malamnya mereka makan malam romantis di pantai, lilin kecil menyala. Tapi telepon dari ayah Rama masuk, kamu sudah tidak dianggap anak lagi. Rama menutup telepon tanpa kata, tapi Andi melihat bahunya bergetar. Mereka berpelukan di pasir dingin, ombak menjadi saksi kesedihan mereka. Puncak badai datang di hari ke-7. Ayah Andi datang tiba-tiba ke Bali, diantar kakaknya. Mereka bertemu di lobi hotel kecil di Kuta. Ayah Andi menatap Rama dengan mata penuh amarah. Kamu yang merusak anakku, katanya langsung. Andi berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar. Rama mencoba bicara sopan, tapi ayah Andi tidak mau dengar. Pulang sekarang atau jangan pernah pulang lagi, ancam ayahnya pada Andi. Malam itu Andi menangis di kamar hotel, Rama memeluknya tanpa henti. Kamu tidak perlu pilih aku kalau tidak siap, kata Rama pelan, meski suaranya pecah. Keesokan paginya, Andi memutuskan pulang sendiri ke Surabaya. Rama mengantarnya ke bandara, mata mereka berdua merah. Aku tunggu kamu di Jakarta, kata Rama sebelum Andi masuk ke gerbang. Di pesawat, Andi memandang awan di bawah, hati penuh konflik. Di Surabaya, keluarga besar sudah menunggu. Ayah memaksa Andi bertemu calon istri pilihan mereka. Andi duduk diam, merasa seperti boneka. Malam harinya dia menelepon Rama, aku tidak tahu lagi apa yang benar. Rama di ujung sana hanya bilang, aku tetap mencintaimu. Di Jakarta, Rama sendirian di apartemen kecil mereka. Dia melihat oto-oto liburan di ponsel, air mata jatuh. Teman-teman lama menghilang satu persatu. Andi di Surabaya terus ditekan keluarga.
1 bulan berlalu dengan panggilan singkat dan pesan yang semakin jarang. Andi hampir menyerah, hampir setuju menikah untuk menenangkan ayah. Tapi suatu malam, dia melihat Otto pelukan mereka di Gili dan tiba-tiba sadar, hidup tanpa Rama adalah neraka yang lebih buruk. Dia menelepon Rama, "Aku pulang ke kamu." Andi tiba di Jakarta dengan tas kecil, langsung ke apartemen. Rama membuka pintu, mereka berpelukan lama sekali tanpa kata. "Ma, aku lemah," bisik Andi. Rama menggeleng, "Kamu kuat karena kamu kembali." Mereka menghabiskan malam bicara panjang, merencanakan hidup baru. Rama mendapat proyek relance di Yogyakarta, Andi memutuskan ikut pindah. Mereka meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan pahit. Di Yogyakarta, mereka menemukan komunitas kecil yang menerima, pelan-pelan membangun hidup baru. Keluarga Andi masih tidak bicara, tapi ibunya kadang kirim pesan diam-diam. 1 tahun kemudian, mereka kembali ke Bali untuk liburan kecil, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Di pantai yang sama, mereka berjalan bergandengan tanpa takut. Andi akhirnya memakan dirinya sendiri, Rama belajar lebih sabar. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi mereka sudah memilih satu sama lain. Di bawah matahari terbenam yang sama seperti dulu, Rama berlutut dan memberi cincin sederhana dari kayu ubud. "Kita tidak butuh restu semua orang. Cukup kita berdua." Andi menangis bahagia. Liburan yang dulu menjadi mimpi buruk kini menjadi awal dari kehidupan yang mereka bangun sendiri. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak prasangka, mereka belajar bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian setiap hari. Dan mereka siap menghadapinya bersama. Apakah benar bahwa di Indonesia, seorang pria gay harus selalu memilih antara keluarga dan cinta sejatinya? Benar atau salah?